sore teman-teman Sidoarjo Bisa. Kali ini di acara ngabuburit ala Sidoarjo Bisa. Hari ini masak apa, Bu? Hari ini kita masak carang gesing dari khas Solo. Oh iya, perkenalkan dulu namanya, Bu. Oke. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya dari Sintesa, tim kuliner. Nama saya dengan Mbak Erika. Sore ini saya mengisi acara ngabuburit dengan Sidoarjo Bisa, yaitu dengan kue carang gesing. Carang gesing ini khas dari kota Solo. Khas dari Solo ya, Bu? Iya, Solo. Jadi nanti ada bahan-bahan, ada rasa-rasa yang masih lokal ya, tapi kita kemas dengan modern, udah pakai aluminium foil begitu. Kayak gitu sih. Saya perkenalkan, Bu, ya, bahan-bahannya ya, Bu? Oke, siap. Ya, di sini ada Pisang raja. pisang raja. Terus Untuk hasil makanannya, iya, ini ada yang udah jadi. Jadi saya bawa contoh yang udah jadi. Nah, kayak gini. Carang gesing khas Solo itu sangat nikmat dinikmati ketika posisinya dingin. Jadi kalau baru keluar dari pengukusan masih hangat-hangat, itu lebih baik didiamkan di suhu ruangan dulu. Kalau udah di suhu ruangan, kita mau masukkan ke dalam lemari es, itu lebih nikmat. Karena ini sangat cocok dinikmati ketika takjil puasa atau acara-acara arisan begitu ya. Selamat sore, sekarang saya akan memulai memperkenalkan bahan-bahan untuk carang gesing. Yang pertama adalah lokal, pisang. Saya sengaja pakai pisang raja karena pisang raja itu rasanya berbeda ya, manis dan empuk. Kalau saya pakai pisang kepok itu rasanya teksturnya agak kasar dan tidak ada empuknya. Untuk hasil carang gesing yang udah matang, ini di sini kelihatan ada pisang raja, kemudian ada roti di sini. Rotinya saya juga pakai yang premium. Ini saya pakai roti tawar merek Sari Roti sih sebenarnya. Nah, kayak gini. Terus untuk sausnya saya pakai santan yang udah dikasih pandan. Kemudian ada telur juga komposisinya. Nanti untuk cara memasak langsung aja kita lihat, sekalian saya praktek gitu. Untuk jadinya carang gesing seperti ini. Untuk cara memasak yang pertama, bahan-bahannya dulu saya kenalkan. Ini ada pisang raja. Pisang raja seberat 500 gram atau 7 sisir. Kemudian ada gula pasir. Gula pasir di sini 100 gram. Garam cukup 1 sendok teh. Kemudian di sini saya pakai santan instan, santan kental. Ini nanti kita campur dengan air. Airnya 200 ml. Dan ada 1 butir telur. Ada daun pandan. Nanti kita gunakan ketika kita mengukus carang gesingnya. Daun pisang ini nanti kita potong, kita masukkan ke dalam kemasan aluminium foilnya. Digunakan untuk alas seperti ini. Jadi sebelum dimasukkan produknya ke aluminium foil, saya tetap memberikan daun pisang di sini karena menjaga higienis dan keamanan ketika kita memakannya. Untuk proses memasak, yang pertama kali kita kupas pisangnya. Di sini saya memakai sarung tangan ya, karena menjaga higienis makanannya dan kebersihan makanannya. Kemudian kita kupas semuanya. Roti tawar pun kita sarankan memakai roti tawar yang soft atau yang lembut. Di sini saya memakai merek ini
Kalau memakai roti tawar yang biasa itu rasanya kurang empuk. Di sini roti tawarnya kita potong jadi 3 bagian. Kalau sudah dipotong 3 bagian, kita bagi lagi jadi 4. Caranya sangat mudah sih. Jadi teman-teman bisa langsung praktek nanti di rumah. Setelah kita potong, kita membuat sausnya. Saus itu, nah jadinya seperti ini. Sausnya, pertama-tama kita masukkan gula pasir. Gula pasirnya sudah saya timbang tadi 100 gram. Kita tuang semuanya. Kemudian kita campur dengan telur. Telurnya saya di sini memakai 1 butir telur. Untuk kualitas telur yang bagus adalah cangkangnya berwarna coklat kemerahan, bukan yang putih, karena kalau yang putih mempengaruhi rasa juga. Kita campur dengan gula pasir. Kemudian kita aduk pakai whisk. Aduknya tidak perlu sampai mengembang, cukup sampai tercampur rata. Setelah telur dan gula pasir tercampur rata, kita campur air dan santannya. Santannya saya pakai santan instan di sini. Kalau teman-teman mau pakai santan yang biasa, yang peras juga bisa, tapi di sini saya pakai santan instan. Kita tuang, dicampur dengan air sampai 300 ml. Kalau sudah dicampur dengan air, kita aduk pakai sendok makan. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan ke santan dan air tadi. Nah, ini saus carang gesingnya. Kita buat terlebih dahulu. Kalau sudah, kita aduk kembali sampai tercampur rata. Jadi carang gesing memang memakai telur, karena nanti ketika kita kukus, itu akan membantu proses mengembangnya lebih istimewa lagi dan rasanya lebih empuk teksturnya. Kalau sudah kita siapkan sausnya, langkah selanjutnya kita beri terakhir garam. Kenapa garam saya tambahkan di akhir? Karena garam itu mempengaruhi masakan yang berair. Kalau garam di sini saya tambahkan di akhir, baru kita aduk. Kalau ini sudah selesai, baru kita siapkan untuk mengemasnya. Karena di sini saya pakai pengukus ya, saya tidak pakai oven. Carang gesing khas Solo itu dikukus di pengukusan kurang lebih 20-25 menit nanti. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya tetap tidak mengurangi adat lokal khas Solo. Jadi walaupun saya pakai kemasan aluminium foil, di sini tetap saya beri daun pisang supaya khas tradisionalnya masih tetap ada. Jadi ini tetap saya kasih untuk alasnya. Dan aroma ketika dikukus itu pasti beda kalau ada daun pisangnya. Tuh. Tentu saja sebelum memakai daun pisang, teman-teman jangan lupa ya, daun pisangnya dicuci dulu. Setelah dicuci, ditiriskan, baru digunting dan ditata di sini. Kalau sudah, kita masukkan pisang, kita potong-potong dulu. Pisangnya secukupnya.
kita taruh di bawahnya dulu sebagai alas. Tidak ada ukuran ya teman-teman, sesuka hati, mau dipasang berapapun. Nah, kalau sudah dipotong, nanti kita lapisi lagi di atasnya dengan pisang lagi. Nah, ini lapisan bawah ada pisang. Sekarang saya masukkan lapisan atasnya, yaitu roti. Jadi kita mix, mau ke pisang dulu atau roti dulu, terserah. Roti tawar, nanti sausnya akan diserap oleh roti tawarnya. Jadi kita isi penuh. Kita baru bisa memasukkan kue yang sudah kita pack. Sementara sambil menunggu mendidih, di sini kita tuang sausnya tadi. Kue caranggesing kita tidak gagal, namun memang seperti itu adanya. Karena sausnya pakai telur, jadi dia selalu mengembang di awal. Nanti dia akan kembali lagi turun. Nah, ke dalam kemasannya, kita tuang pelan-pelan. Mulai dari tengah supaya tidak tumpah. Saya menuangnya memakai gelas ukur ya. Kalau pakai mangkok nanti bisa tumpah. Kita masukkan ke dalam pengukusan. Cup sudah masuk, kita tutup kembali. Kita tunggu proses mengukusnya selama 20 sampai 25 menit. Nah, tekstur pertama kali ketika kita buka dia matang, itu mengembang ya, seperti tadi yang saya bilang. Dia mengembang. Kenapa dia mengembang? Karena saya pakai telur untuk sausnya. Tapi jangan takut, setelah mengembang dan tidak beraturan, itu dia akan kembali set lagi ke tempat semula. Seperti ini nanti. Kembali set lagi ke tempat semula. Ini nanti kita hias pakai daun pandanya. Selain untuk hiasan juga untuk menambah aroma. Untuk hasil makanan yang tadi saya olah itu jadi 7 cup ya teman-teman. Nah kayak gini, jadi 7 cup. Ini yang masih kondisi hangat.